Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Syalfa Zalzabilah dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 230404500006. Saya akan menjelaskan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Konsep dasar kognisi ini yaitu kognisi berasal dari kata cognition yang memiliki padanan kata knowing atau mengetahui. Berdasarkan akar teoritis yang dibangun oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan kognisi ini secara berbeda-beda, namun tetap memiliki dasar atau arti yang sama, yaitu menjelaskan bahwa kognisi adalah aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui tentang dunia. Untuk mengetahui lebih rincinya, Neisser dalam Morgan et al. Meli Latifa 2008 mendefinisikan kognisi sebagai proses berpikir di mana informasi dari panca indera ditransformasi, direduksi, dielaborasi, diperbaiki, dan digunakan. Selanjutnya, kognitif menurut Chaplin, Muhyiddin Syah 2007 mendefinisikan bahwa kognisi adalah salah satu wilayah atau domain atau juga disebut ranah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman manusia, pertimbangan manusia, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan oleh manusia. Ranah kognitif ini juga memiliki hubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian atau berhubungan dengan ranah rasa. Selanjutnya, menurut Santrok, Meli Latifa 2008 mendefinisikan bahwa kognisi mengacu kepada aktivitas mental manusia tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran manusia, disimpan dan ditransformasi, serta dipanggil kembali atau digunakan dalam aktivitas kompleks seperti berpikir. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kognisi ini merupakan salah satu aspek perkembangan individu yang meliputi kemampuan dan aktivitas mental yang terkait dalam proses penerimaan, pemrosesan, dan penggunaan informasi dalam bentuk berpikir, pemecahan masalah, serta adaptasi. Pembahasan mengenai perkembangan kognitif ini meliputi kajian tentang perkembangan individu dalam berpikir atau proses kognisi atau proses mengetahui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam perkembangan kognitif ini. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, seorang filsuf dan ahli perkembangan psikologi asal Swiss yang memiliki kecerdasan, yang memiliki pendapat bahwa kecerdasan anak akan berubah seiring dengan pertambahan usia. Adapun tahapan perkembangan kognitif yang didefinisikan oleh Piaget, yaitu yang pertama tahap sensori motor, di mana tahap ini akan dirasakan pada usia 18-24 bulan. Tahap sensori motor ini adalah tahap pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luarnya melalui kemampuan yang namanya sensorik atau melihat dan mendengar, serta tindakan motorik yaitu tindakan menyentuh dan menggapai. Semua hal yang dipelajari anak pada tahap sensori motor ini akan didasarkan pada pengalaman dan trial and error. Misalnya, anak akan menangis jika ingin mendapatkan perhatian atau mengetahui keberadaan orang tua saat contohnya bermain petak umpet. Yang kedua, tahap praoperasional atau dirasakan pada usia 2-7 tahun. Tahap praoperasional ini adalah masa di mana anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini anak akan memiliki kecenderungan untuk meniru cara seseorang dalam berbicara, baik cara berbicara ataupun cara berperilaku. Perlu diketahui pada tahap ini anak masih belum bisa menggunakan logika maupun menggabungkan dan memisahkan pikiran atau idenya sendiri. Hal inilah yang membuat anak usia 2-7 tahun ini kerap memiliki teman imajinasi yang biasanya disebut teman gaib. Selanjutnya tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret ini akan dirasakan pada usia 7-11 tahun, di mana tahap ini ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya berupa untuk objek fisik saja.
Salah satu contoh perkembangan kognitif anak pada tahap ini, yaitu tahap operasional konkret, adalah anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta mengurutkan krayon berdasarkan warnanya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, tahap operasional formal, yang dirasakan pada usia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal ini merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak, menurut teori Piaget. Tahap operasional formal ini akan dimulai saat anak menginjak usia 12 tahun. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Faktor yang mempengaruhi kognitif ini ada dua, yaitu yang pertama faktor pendukung, di mana faktor ini akan mensupport kognitif seseorang agar bisa berkembang secara optimal. Yang pertama yaitu stimulasi lingkungan. Lingkungan yang kaya akan rangsangan kognitif seperti beragam mainan, buku, dan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Selanjutnya, nutrisi yang seimbang. Nutrisi yang memadai terutama dalam tahap-tahap awal perkembangan dapat mendukung perkembangan otak yang sehat. Selanjutnya, interaksi sosial. Hubungan sosial yang positif dengan orang dewasa ataupun teman sebaya dan lingkungan sekitar dapat merangsang kognisi dan perkembangan bahasa agar berkembang secara optimal. Selanjutnya, faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini maksudnya adalah di mana akses terhadap pendidikan yang baik dan kesempatan untuk belajar dapat mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang sepanjang hidup. Selanjutnya, tidur yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting, terutama pada anak-anak, karena tidur yang cukup ini akan membantu perkembangan kognitif atau akan membantu konsolidasi ingatan dan perkembangan fungsi kognitif agar berkembang secara optimal. Selanjutnya, kesehatan fisik. Kesehatan fisik dapat diperoleh dari olahraga dan gaya hidup yang sehat, yang tentunya akan mendukung perkembangan kognitif. Selanjutnya, pemberian tugas atau tantangan. Menyediakan tugas atau tantangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan individu dapat membantu merangsang pemikiran kritis dan pemecahan masalah, sehingga akan perkembangan kognitif kita atau fungsi kognitif kita akan terus diacu sehingga bisa berkembang secara optimal. Selanjutnya, lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman dan bebas dari stres yang berlebihan dapat mendukung perkembangan kognitif yang optimal. Selanjutnya, penggunaan teknologi yang bijak. Menggunakan teknologi secara bijak dan terkendali dapat memberikan manfaat dalam perkembangan dan pembelajaran kognitif kita, karena tidak akan lagi adanya hal-hal negatif yang masuk sehingga perkembangan kognitif kita akan berkembang secara baik atau secara normal dan optimal. Selanjutnya, ada yang dinamakan faktor-faktor pendukung, di mana dapat kita lihat faktor-faktor pendukung ini adalah faktor yang menghambat kerja kognitif kita atau perkembangan kognitif kita, sehingga perkembangan kognitif kita akan terlambat dan tidak disebut sebagai kognitif yang tidak optimal. Adapun faktor-faktor penghambatnya yaitu karena yang pertama malnutrisi atau kekurangan gizi dan asupan nutrisi yang tidak mencukupi sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang kedua, stres dan trauma. Stres yang berkepanjangan atau pengalaman trauma emosional dapat mengganggu fungsi kognitif kita. Yang ketiga yaitu paparan zat beracun. Paparan terhadap zat-zat beracun seperti timbal, merkuri, atau zat-zat berbahaya lainnya dapat merusak sistem saraf dan perkembangan negatif dan berdampak negatif pada perkembangan kognisi atau kognitif kita. Selanjutnya, gangguan perkembangan. Gangguan seperti gangguan spektrum, autis, atau gangguan perkembangan lainnya juga dapat mempengaruhi kemampuan kognitif kita. Selanjutnya, kurangnya stimulasi mental, yaitu kekurangan stimulasi kognitif seperti pendidikan yang buruk atau lingkungan yang tidak merangsang dapat menghambat perkembangan kognitif kita.
juga penyakit dan cedera otak. Penyakit seperti demensia atau cedera otak traumatis ini sangat berdampak terhadap perkembangan kognitif kita dan bahkan merusak kemampuan kognitif. Selanjutnya, genetika. Faktor genetika juga dapat memainkan peran dalam perkembangan kognitif, sehingga perlu untuk faktor genetik ini perlu diperlukan sehingga tidak menghambat kerja kognitif kita. Penting untuk diingat bahwa perkembangan kognitif seseorang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan faktor ini memiliki peran masing-masing dan bervariasi, baik dari faktor pendukung atau faktor penghambat. Mungkin itulah penjelasan saya mengenai perkembangan dan pertumbuhan kognitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan pertumbuhan psikososial. Jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar psikososial. Konsep dasar psikososial adalah suatu teori yang mencoba menjelaskan perkembangan individu dalam aspek sosial dan psikologis. Beberapa ahli yang mengembangkan konsep ini yaitu Erik Erikson atau Erik H. Erikson. Menurutnya, mengemukakan bahwa teori tentang 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang rentang hidup individu, di mana setiap tahap berfokus pada konflik atau tugas perkembangan tertentu yang harus diatasi individu untuk mencapai keseimbangan psikososial. Selanjutnya, George Herbert Mead. Mead merupakan seorang ahli dalam bidang psikologi sosial. Teorinya fokus pada perkembangan identitas dan self-concept individu melalui interaksi sosial, terutama dalam konteks peran-peran yang dilakukan dalam masyarakat. Selanjutnya, Jane Loevinger. Loevinger mengembangkan teori tentang tahapan perkembangan ego yang merupakan aspek dari perkembangan psikososial. Ia mengidentifikasi beberapa tingkatan perkembangan ego dari tingkat primitif hingga tingkat yang lebih dewasa. Selanjutnya, Lawrence Kohlberg. Meskipun lebih dikenal dalam konteks perkembangan moral, Kohlberg juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman perkembangan psikososial dengan teorinya, yaitu tahap-tahap perkembangan moral individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan perkembangan pada psikososial. Tahapan perkembangan yang paling terkenal adalah teori Erik Erikson. Menurut Erikson, perkembangan psikososial manusia terjadi melalui 8 tahap yang mencakup seluruh hidup seseorang. Tahap-tahap perkembangan ini mencakup yang pertama, tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan, yang akan dialami pada usia 0 sampai 1 tahun. Maksudnya adalah bayi belajar untuk mengembangkan kepercayaan pada orang tua. Selanjutnya, tahap otonomi versus malu dan ragu yang dialami pada usia 1 sampai 3 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan otonomi dan mandiri mereka pada usia ini, dan mereka dapat mengalami rasa malu dan ragu. Selanjutnya, tahap inisiatif, di mana tahap inisiatif ini juga akan berlawanan dengan rasa bersalah. Di sini akan dirasakan pada usia 3 sampai 6 tahun. Anak-anak mulai mengejar tujuan mereka dan mengembangkan inisiatif mereka sehingga mereka bisa merasa bersalah jika usaha mereka dihambat. Selanjutnya, tahap kerja keras versus inferioritas yang akan dirasakan pada usia 6 sampai 12 tahun. Anak-anak masuk sekolah dan mulai membandingkan diri mereka dengan teman-teman mereka sehingga mereka dapat mengembangkan rasa kerja keras atau merasa inferior. Selanjutnya, tahap identitas versus peran kacau yang akan dialami pada usia 12 sampai 18 tahun. Di masa ini, remaja mencari identitas mereka dan menjelajahi peran sosial. Konflik dapat muncul jika mereka tidak dapat menetapkan identitas mereka atau tidak dapat menemukan jati diri mereka. Selanjutnya, tahap intimasi versus isolasi yang akan dirasakan pada usia 18 sampai 40 tahun. Pada masa ini, orang dewasa mulai mencari hubungan intim dan komitmen dalam hidup mereka atau mengalami isolasi sosial. Selanjutnya, tahap produktivitas versus stagnasi yang akan dirasakan oleh 40 sampai 65 tahun orang dewasa yang mencari makna dalam karir dan kehidupan keluarga, atau mereka dapat mengalami stagnasi. Selanjutnya, tahap keintiman versus keterisoliran yang akan dialami pada usia 65 tahun ke atas. Pada tahap akhir ini, orang tua mencari keintiman yang mendalam atau mungkin merasa terisolasi dari masyarakat.
Setiap tahap ini melibatkan konflik atau tugas perkembangan yang harus diatasi. Kesuksesan dalam menyelesaikan tahap-tahap ini dapat membentuk perkembangan psikososial individu sehingga akan berkembang secara optimal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor perkembangan psikososial, di mana terdapat dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung ini sendiri adalah faktor yang akan membantu psikososial seseorang bisa berkembang secara optimal, yaitu dapat diklasifikasikan seperti yang pertama, dukungan sosial. Hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas dapat memberikan dukungan emosional dan praktis yang penting untuk perkembangan psikososial. Dukungan sosial membantu individu merasa dicintai, merasa dihargai, dan terhubung dengan orang lain. Di sini akan terbentuk emosional antar keluarga. Selanjutnya, pendidikan dan kesempatan. Akses ke pendidikan yang berkualitas dan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara kognitif, emosional, dan sosial sangat penting dalam perkembangan psikososial. Aspek selanjutnya yaitu kemandirian dan otonomi. Kemandirian dan otonomi memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan mengembangkan kemandirian mereka dapat membantu perkembangan sosial mereka, terutama pada tahap-tahap yang relevan. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang memadai. Pekerjaan yang memadai akan memungkinkan seseorang untuk merasa produktif dan memiliki tujuan, juga memenuhi kebutuhan ekonomi yang dapat mendukung perkembangan sosial mereka. Selanjutnya, kesehatan mental dan fisik. Kesehatan fisik dan mental yang baik adalah faktor penting dalam perkembangan psikososial. Gangguan mental atau masalah kesehatan fisik yang serius dapat mengaruhi perkembangan psikososial. Keseimbangan hidup dan stres yang dikelola juga termasuk dalam faktor pendukung perkembangan psikososial, di mana kemampuan untuk mengelola stres dan mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari adalah faktor penting dalam perkembangan psikososial yang sehat. Selanjutnya, kemampuan resolusi konflik. Kemampuan untuk mengatasi konflik dengan cara konstruktif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain merupakan aspek penting dari perkembangan psikososial yang optimal. Selanjutnya, nilai dan keyakinan pribadi. Nilai, keyakinan, dan spiritualitas individu dapat memberikan kerangka kerja yang penting dalam membentuk identitas dan perkembangan psikososial pada setiap individu. Juga mentor dan figur peran positif. Figur menti atau mentor yang positif dapat memberikan panduan, inspirasi, dan dukungan yang diperlukan dalam perkembangan psikososial. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling memengaruhi dalam perkembangan psikososial seseorang atau suatu individu. Kondisi yang mendukung dalam berbagai aspek kehidupan dapat memperkuat perkembangan psikososial yang sehat. Selanjutnya, faktor penghambat psikososial. Faktor penghambat psikososial adalah faktor yang akan membuat perkembangan psikososial seseorang tidak berkembang secara optimal, yakni yang pertama yaitu kekurangan dukungan sosial. Ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan dukungan sosial yang cukup dari keluarga, teman atau komunitas dan kerabat-kerabat terdekat dapat menghambat perkembangan psikososial. Yang selanjutnya, trauma dan pengalaman negatif. Pengalaman traumatis seperti pelecehan, kehilangan yang mendalam, atau kekerasan, hal ini dapat berdampak besar dan menyebabkan gangguan psikososial dan kesulitan dalam mengatasi tahap-tahap perkembangan. Selanjutnya, kurangnya akses pendidikan dan kesempatan. Keterbatasan dalam akses pendidikan yang berkualitas atau kurangnya kesempatan untuk pengembangan pribadi dapat menghambat perkembangan psikososial seseorang, terutama pada tahap-tahap yang melibatkan pendidikan dan inisiatif. Faktor selanjutnya yaitu isolasi sosial. Merasa terisolasi atau kesepian tanpa jaringan sosial yang kuat dapat berdampak negatif pada perkembangan psikososial seseorang. Begitu juga dengan masalah kesehatan fisik dan mental. Gangguan kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan dan masalah kesehatan fisik yang serius dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam perkembangan psikososial yang sehat. Faktor selanjutnya yaitu ketidakstabilan lingkungan. Lingkungan yang tidak stabil seperti keluarga yang bergejolak,
perumahan yang tidak aman, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi perkembangan psikososial seseorang. Kurangnya keterampilan resolusi konflik juga turut dalam faktor penghambat psikologi sosial seseorang. Kesulitan dalam menangani konflik dan hubungan interpersonal yang buruk dapat menghambat perkembangan psikososial yang sehat. Selanjutnya itu keterbatasan kemandirian dan otonomi. Terlalu banyak ketergantungan pada orang lain atau kurangnya kesempatan untuk membuat keputusan dan mengambil inisiatif dapat menghambat perkembangan otonomi. Pengaruh negatif media dan kepentingan eksternal juga masuk dalam faktor penghambat, karena pengaruh media yang negatif, tekanan dari budaya konsumtif, atau pengaruh eksternal yang tidak seimbang dapat mempengaruhi identitas dan perkembangan psikososial seseorang. Mungkin itulah materi yang sempat saya jelaskan mengenai perkembangan dan pertumbuhan psikososial. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.